Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal innaka latiful lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin asyar wasyaf'i wal watr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Qalu walal jihadu fi sabilillahi ta'ala. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Shadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, segenap para alim ulama, para sepuh, para pinesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'lim, majelis ta'lim musalla Al-Azhar. Mudah-mudahan semua diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua diberikan kesempatan panjang umur, tentu dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus, waalaikumsalam, orang tua kita, guru kita yang mulia, Ketua Musalla Al-Azhar, Bapak Yai
Haji Abdul Muhdi Al-Ansari MA Matta'anallah fi tuli hayati. Kita doain mudah-mudahan beliau selalu panjang umur juga sehat walafiat. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Ketua Masjid Jami Rofiul A'la Bapak Haji Triyoso, juga yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan Ketua Majelis Ta'lim Silaturrahim Bapak Haji Nasori. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Mang Awe, Bapak Selamat, Bapak Ustadz Rahmat, Pak Haji Mamat, Pak Haji Raspan, Bapak Joko, alhamdulillah juga sehat walafiat. Bang Ali Gordon juga sehat walafiat. Bapak Zakaria, Bapak Ustadz Mudiono, Pak Sauri, alhamdulillah sehat walafiat. Pak Nawawi, Pak Haji Jono, dan MC kita malam yang mubarakah malam hari ini Bapak RT Indra Setiawan, juga mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat walafiat, serta ibu-ibu yang di luar, Ibu Juhro, Umi Hajah Maimunah juga yang saya hormati, juga yang lainnya yang hadir yang gak kelihatan, yang seluruhnya mudah-mudahan kita termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Mari kita sejenak membacakan surat Al-Fatihah. Pertama untuk diri kita semua yang hadir, mudah-mudahan dengan berkahnya Sirrul Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kesehatan, panjang umur kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga membacakan surat Al-Fatihah untuk para donatur-donatur kita. Musholla Al-Azhar, alhamdulillah setiap kegiatan Jumat, malam Sabtu pada Isya, alhamdulillah begitu makmur kegiatan taklim, rutinitas taklim. Mudah-mudahan setiap apa yang sudah dikurbankan, disisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, entah itu makanan, entah itu minuman untuk syiar kegiatan kita doakan mari mudah-mudahan Allah jadikan rezekinya rezeki yang barokah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan jadi wasilah keberkahan anak, cucu, keluarga dan keturunannya. Mudah-mudahan jadi wasilah kalau sedang sakit Allah angkat penyakitnya kembali sehat walafiat seperti sedia kalanya. Mudah-mudahan jadi wasilah kalau punya niat hajat Allah kabulkan segala niat hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan walaupun hanya seteguk air yang kita kirimkan, walaupun hanya sedikit makanan, mudah-mudahan jadi wasilah untuk Allah berikan keberkahan. Allah izinkan kita semua bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan Allah bisa menakdirkan kita semua bisa berziarah ke makamnya Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi judul ngaji kita malam hari ini, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kita besok tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka ngaji kita ngajinya ngaji santai. Ke Keranji membeli rantai. Di Keranji kita beli kecapi. Ngajinya ngaji santai, ngajinya sambil ngopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, babu padli ayyamil usr.
Kita bicara malam hari ini tentang keutamaan ataupun keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ayatnya sudah jelas. Wal fajri walayalin asyar wasyaf'i wal watar. Wal fajri demi waktu fajar. Walayalin asyar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 itu dimaknai dengan hari yang 10. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah bersumpah mengatasnamakan waktu. Sebab kalau hidup tidak bisa mempergunakan waktu, maka waktulah yang akan menggilas kita. Al waktu kasayf fa idza lam taqta qata'at yadah. Waktu itu ibarat kata pedang, kalau kita tidak pandai-pandai mempergunakan pedang, justru pedang itulah yang akan melukai kita. Waktu itu bagaikan pedang. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka Allah bersumpah wal fajri demi waktu fajar. Walayalin ashr dan demi 10 malam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, 10 malam 10 hari itu para ulama-ulama mentafsiri ataupun mempresentasikan 10 hari pertama itu dimaksud 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan ini sudah masyhur. 10 hari di bulan Dzulhijjah, bukan 10 hari di bulan awal bulan suci Ramadan. Tapi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu artinya bulan haji. Kata Nabi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al amalus shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Kata Nabi, ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari di mana al amalus sholih, amal itu adalah amal soleh, fiha di dalam hari itu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, tidak ada hari yang dipergunakan amal soleh di hari itu yang lebih disukai Allah ketimbang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada. Makanya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini termasuk besok itu memasuki hari-hari yang istimewa. Hari-hari yang istimewa. Sehingga pahala-pahalanya itu Nabi mengatakan, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillahi ta'ala, lalu bagaimana ya Rasulullah kalau dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah? Berjihad di jalan Allah itu sesuatu perkara yang berat, Pak. Bertemu musuh, mengorbankan nyawa. Betul apa betul? Kata Nabi, wala jihadu fi sabilillah. Juga kalau dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, amal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dahsyat ketimbang jihad di jalan Allah. Kecuali sampai dia keluar dari rumahnya, mengeluarkan dirinya, hartanya, sampai tidak kembali ke pangkuan keluarganya, artinya mati di jalan Allah, mati sebagai syuhada. Kecuali, makanya yuk kita pergunakan insya Allah sebaik-baiknya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan amalan-amalan. Bisa nanti dengan puasa, bisa dengan zikir wirid, bisa dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Tapi yang masyhur itu kita gunakan adalah ibadah puasa. Jadi 10 hari itu jangan sampai kosong, tidak ada yang dipakai puasa. Terutama nanti tanggal 9-nya bulan Dzulhijjah, hari Arafah. Jangan sampai kita tinggal. Maka boleh
kalau mau nanti berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya tanggal 10-nya kan Dzulhijjah. Nanti lanjut. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu pertanyaannya apa di antara amalan-amalan amal soleh yang mesti dilakukan? Bukan mesti, yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu tentu tadi adalah ibadah puasa. Apa? Puasa. Tapi bagi yang belum ataupun tidak punya qada, maka kalau memang kita punya qada bulan suci Ramadan, kita punya hutang, maka dari sisi kaidah ilmu usul fikihnya jangan mendahulukan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Makanya kita lebih baik niat qada daripada niat sunnah. Jadi kalau umpamanya kita besok masih kita punya qada bulan suci Ramadan kemarin, maka masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, saya sarankan, saya katakan lebih baik kita bayar hutang puasa daripada puasa sunnahnya. Nah itu begitu. Insya, karena membayar hutang lebih perlu, lebih wajib daripada perkara sunnah. Ini amalannya. Pertama, tentu apa tadi Mawe? Puasa. An ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis daripada Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha. Sini Kong, masuk Kong. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara amalan-amalan itu yang pertama ya apa? Puasa. Puasa. Puasanya puasa sunnah. Niat puasanya nawaitu sauma ghadin min syahri dzulhijjah lillahi ta'ala. Niat saya puasa di bulan Dzulhijjah sunnah karena Allah, ataupun niat saya puasa esok hari karena Allah jadi. Nah, itu. Jangan ketukar nawaitu sauma ghadin adai fardi syahri Ramadan hadis lillahi ta'ala. Itu mah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa sunnah mah, puasa mah niat puasa mah asal ngertek dalam hati ngomong begini, besok saya puasa. Jadi walaupun tidak dilafadkan secara sempurna, nawaitu sauma godin an adai umpamanya bla 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 bla, enggak usah. Cukup dengan niat saya puasa. Enggak disebut esok harinya juga. Niat saya puasa esok hari sunnah karena Allah jadi. Yang penting nawai. Adapun wat talaffudu biha, mengucapkan lafaz niat itu hukumnya sunnah. Ya, ingat besok akan macam para jamaah yang dimuliakan Allah dalam halnya sholat. Walaupun kita berulang-ulang kali mengucapkan usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri, tapi hati tidak berniat untuk sholat, tidak sah. Sebab yang perlu dan yang wajib itu, yang termasuk ruknun min arkanis sholat itu adalah an-niyatu fil qalb. Niat di dalam. Di mana letaknya? Kalau di dalam sholat, antara a-nya lafaz Allah dan ba-nya lafaz akbar. Allahu akbar. Dalam bibir, lidah, lisan kita mengucapkan Allahu akbar, hati kita ngomong saya sholat duhur fardu karena Allah itu. Understand? Ngopi. Buah kecapi daun katuk, ngopi biar mata enggak. Nah nih, tadi pertanyaan Mang Awet. Pertama puasa.
Pertama apa? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Kata Siti Aisyah, anna syaban itu ada seorang pemuda. Kana sahibu sima'in, yang memiliki pendengaran. Wa kana idza ahalla hilala dzulhijjah, apabila sudah masuk hilal di bulan Dzulhijjah. Hilal itu maksudnya bulan. Apabila sudah masuk bulan Dzulhijjah, asbaha shaiman, dia pagi-paginya puasa. Ini hadis dari Siti Aisyah. Maka kalau ada orang bertanya, Ustadz dalilnya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu mana? Nah ini dalil. Ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, si anak muda ini ketika memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah dia saum. Lalu partapal hadisa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berita ini sampailah ataupun dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa si anak muda ini puasa. Fa arsala ilaihi pada'ahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil anak muda tersebut yang puasa tanggal 1 bulan Dzul. Nabi memanggil anak muda yang puasa tanggal 1 bulan. Nabi memanggil anak muda yang puasa tanggal 1 bulan. Faqala, lalu dia berkata, faqala, lalu Nabi bersabda, ma yahmiluka ala siyami hadhil ayyam, apa yang membuat kamu puasa di hari ini? Nabi tanya, apa yang membuat kamu puasa di hari ini tanggal 1 bulan Dzul? Kata anak muda, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku, anta tuan wa ummi, dan demi ibuku ya Rasulullah, innaha ayyamul masyair, ini termasuk hari-hari yang bersyiar, artinya yang menjadi syiarul Islam, artinya hari yang begitu besar keutamaannya. Syiar itu share kalau bahasa kita di share itu berbagi, itu bahasa Arab. Syiar bahasa Arabnya syiar, jadi di share ya bahasa Inggrisnya kan share, bahasa Arabnya syiar, berbagi. Jadi Nabi nanya, kenapa Anda berpuasa di hari ini? Karena hari ini termasuk hari yang populer. Wa ayyamul haji, dan ini hari juga hari di mana orang-orang menunaikan ibadah haji. Asallahu ayusrikani fi du'aihim. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, karena aku puasa hari ini, aku ingin doa-doaku membersamai mereka. Jadi doa-doa yang aku panjatkan itu disertai dengan doa-doa mereka, karena mereka datang melaksanakan ibadah haji itu tentu banyak yang berdoa. Makanya aku puasa. Nah, kata Nabi, para jamaah yang dimuliakan Allah, nih,
Fa inna bi kulli saumin tasumuhu adlu mi'ati raqabatin. Nah, lalu kata Nabi, fa inna bi kulli saumin tasumuhu, maka dengan sesungguhnya setiap puasa di mana kamu puasa, adlu mi'ati raqabatin, itu sebanding dengan memerdekakan budak 100 orang. Jadi puasa sehari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, pertama pahalanya sama ataupun sebanding dengan memerdekakan budak hamba saya 100 orang. Kita punya budak lah. Dulu kan masih ada perbudakan. Budak itu para jamaah yang dimuliakan Allah, barang yang bisa diperjualbelikan, tapi orang, perdagangan manusia, seperti HP. Ya. Kalau perempuan namanya amat. Kalau perempuan namanya amat, bukan si mama. Ya, namanya amat. Bukan Pak Haji Mamat, ataupun Pak Haji Rahmat, bukan. Nah, kalau budak perempuan, maaf para jamaah yang dimuliakan Allah, itu bisa dipergauli tanpa pernikahan. Au ma malakat aimanukum. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, karena statusnya adalah budak, maka setelah Islam datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, perbudakan itu kemudian dihilangkan, fakku raqabah, dibebaskan. Tidak ada lagi perbudakan, karena sesungguhnya derajat manusia di hadapan Allah itu bukan status merdeka ataupun tidak merdekanya, tapi dengan nilai ketakwaannya. Maka turunlah ayat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'ala bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling, nih satu hari puasa sebanding dengan memerdekakan 100 budak. Kemudian wa mi'atu badanatin, puasa tanggal 1 puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, wa mi'atu badanatin, juga sebanding dengan berkurban dengan 100 ekor unta. Badana itu unta. Jadi selain memerdekakan budak 100 orang, juga pahalanya sama dengan berkurban dengan 100 ekor. Tapi jangan didramatisir. Pakai dalil ini, gak gua kurban, gak usah lah, cuma puasa. Orang puasa pahalanya dengan 100 ekor. Baik, cerita aja lah. Ini mah tentu bagi ya, nanti gak ada yang kurban. Seperti orang bangun musola, bangun masjid, bangun majlis taklim, mohon doanya. Orang cukup mendoakan amin, mudah-mudahan lekas selesai. Nggak bakalan kelar tuh. Mudah-mudahan kelar, mudah-mudahan cepat selesai hanya dengan doa. Tapi dengan apa? Dengan kenyataan. Betul apa betul? Nah ini. Ini kalau tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Jadi sebanding dengan puasa itu, sebanding dengan berkurban dengan 100 ekor ataupun 100 ekor kuda. Tahmilu alaiha fillah fa idza kana yaumut tarwiyah falaka fiha adlu alfi raqabah. Bahkan kalau kita puasa tanggal 8. Tanggal 8 itu apa? Tarwiyah. Tanggal 8-nya
tarwiyah. Tarwiyah itu artinya mimpi. Ataupun diambil dari kata ragu-ragu. Karena tanggal 8 itu pertama kali Nabi Ibrahim bermimpi. Dan mimpinya para nabi, mimpinya para rasul itu sebagai wahyu, perintah dari Allah. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, upi binadri." Hei Ibrahim, tunaikan nadarmu. Nah, tanggal 8 itu, malam ke tanggal 8 itu disebut tarwiyah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam masih ragu apakah benar ini merupakan ilham, perintah, wahyu dari Allah ataukah dari bisikan-bisikan yang lain. Belum digubris. Maka tanggal 8 itu disebut tarwiyah. Kemudian tanggal 9-nya disebut Arafah. Arafah itu diambil dari kata Arafah yarifu arfan, yakin. Dengan seyakin-yakinnya bermimpi lagi tanggal 9-nya bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan nadarnya itu dengan sekeyakinan bahwa itu adalah merupakan perintah Allah. Dan tanggal 10-nya baru dilaksanakan pemotongan penyembelihan daripada Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, sebab Nabi Ibrahim pernah bernadar, maka kurban yang dinadarkan itu hukumnya jadi wajib. Berdasarkan dalil man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musalla. Siapa orang yang mampu secara finansial, siapa orang yang mampu secara keuangan tapi dia tidak mau berkurban. Duit mah loba, bro di juru bro di panto, Pak Haji Jono ngalaya di tengah imah, si Jabrik aya di pipir, si Jamrong aya di kolong, lu bak libuk kelebokeun eta poga kau punya kontrakannya juga 100 pintu. 100 pintu, satu pintunya sejuta, kalau kali 100 Masya Allah, itu satu tempat. Di Koja, belum di Warakah, kita Nyumpriuk, di Semper, di Sukapura, di Bekasi, di Karawang. Aya nu kitu aya? Amin. Nah, tidak mau berkurban pala yaqrabanna musallana. Nabi katakan jangan sekali-kali engkau dekati dengan tempat sholat. Artinya jauh daripada doanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya setahun sekali kurbanlah. Ya padahal kalau kita jujur kepada diri kita sendiri, maaf gitu ya, maaf termasuk saya pribadi. Ini kalau setiap tahun kalau niatnya Allahumma paksain itu bisa, Pak. Benar apa benar? Patungan 3,5 juta. Nah, kalau kita kalau sebulan berarti 350. Ya 400 lah, berarti sehari 12.000 lah. Oh, 4,5. Oh. 4.500.000. Oh, udah dapat udah. Iya, oh. Ya kita kalau jujur kepada diri kita sendiri, kalau mau berusaha untuk bisa berkurban, itu bisa berkurban. Sebab kalau mengeluarkan kita 12.000 per hari ataupun dia 10. Bagaimana hukumnya kalau misalnya kita korban tapi kita belum akekah? Oh iya. Ya enggak apa-apa. Hebat. Ya enggak apa-apa. Korban sama akekah kan lain waktu. Kalau ada yang mengatakan akekah dulu, Enggak ada dalilnya akekah dulu. Enggak sah kurbannya kalau belum akekah, enggak ada. Karena terpisah secara hukum kurban makan waktunya jelas tanggal 10, 11, 12 dan 3. Kalau akekah kapan saja kita punya kambing seumur hidup sekali. Kalau kurban mah bisa setahun sekali. Berarti kita kembali ke orang lagi berkurbannya. Kembali kemana? Orang. Iya. Cukur rambut lagi. Kalau bisa mah digendong ya Nabi salam alaika di akekahin gitu. Hah? Iya Mang Awe belum akekah.
bikin marhaba ya Nabi digotok. Cukur kumis. Nah. Dikit lagi ya, sampai jam berapa? Ayo. Pokoknya ikan sepat, ikan gabus dari Keranji langsung ke Ciledug, lebih cepat, lebih bagus. Habis ngaji nasi uduk, habis ngaji nasi uduk. Oh, ada. Berkah insyaallah. Dan gak usah lama-lama lah. Tuh, ini puasa ya. Jadi tanggal 1 puasa itu pahalanya sebanding dengan kita berkurban dengan 100 ekor unta. Nah, kalau tanggal 8-nya itu lain lagi. Kalau tanggal 8-nya kita berpuasa disebut dengan yaumut tarwiyah. Maka niat puasanya nawaitu shauma godin min yaumit tarwiyah lillahi. Niat saya puasa esok hari tarwiyah karena maka faidza kana yaumut tarwiyah falaka fiha adalu alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi farosin. Kalau puasa tanggal 8 mah bukan lagi 100 ekor unta tapi 1000 ekor unta. Puasa tanggal 8 hari tarwiyah, manggawe tanggal 8 hari tarwiyah itu sebandingan dengan kurban 1000 ekor unta. 1000 ekor unta. Tanggal 8 hari. Jangan puasa, kan kondangan. Suka buka kartu. Edur ya Bang Awe. Ya udah tanggal 8-nya aja. Ya wae. Undangan. Lihat tomanya ngebul. Nah, lalu kalau puasa tanggal 9-nya, nah tanggal 9 berarti Arafah. Tanggal 9 Arafah. Ini paksain lah tanggal 9 Arafahnya, jangan Pak. Beda. Niat saya puasa hari Arafah karena tahmilu alaiha fi sabilillah fa idza kana yaumu arafata falaka biha adlu alfai raqabatin wa alfai badanatin. Kalau hari Arafah mah puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan kurban unta sebanyak 2000 ekor unta. Lebih banyak lagi. Kalau tarwiyah 1000, kalau Arafah 2000. Ini hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tanggal 10 haram tanggal 10 mah. Bahkan para jamaah yang dimuliakan Allah, puasa Arafah itu kata Nabi, tahmilu alaiha fi sabilillah wa huwa siyamu sanataini. Bahkan puasa Arafah itu bisa menutupi, menghapuskan dosa selama 2 tahun. 2 tahun itu 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun dosa yang akan. Masya Allah. Dosa 1 tahun, maksudnya Arafah tahun yang lalu sampai Arafah tahun ini itu diampuni dosanya. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tanggal 9-nya nggak puasa sayang. Ya sayang, usahakanlah tanggal 8, tanggal 9. Kalau nggak bisa dari tanggal 1 besok umpamanya ada undangan tetangga, hajatan umpamanya. Masa orang lain makan kita. Nah, ini para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi puasa hari Arafah itu menutupi ataupun menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Insya Allah.
terakhir. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, dikit lagi ya. Masih ada waktu dikit lagi ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita memperbanyak dengan apa namanya? Tadi dengan puasa. Kalau enggak dengan puasa, umpamanya dengan wirida, dengan zikir, dengan wirid, ataupun di sini dijelaskan wa iktsaru doa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu perbanyak doa. Wal istighfar, perbanyak kita beristighfar. Wasodaqatu fiha, perbanyak sedekah. Kata Nabi, wailun liman haruma khairu ayyamil usr. Maka alangkah disayangkannya orang yang terhalang daripada kebaikan-kebaikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya puasa enggak, wiridan enggak, istighfar enggak, kemudian sedekah enggak, amat sangat disayangkan. Alaikum bisaumi tasi khassah. Maka kalau memang tidak bisa melakukan dari tanggal 1, maka fa'alaikum bisyami tasi khassah, maka hendaklah kalian semua berpuasa di tanggal 9-nya bulan Dzulhijjah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ini wiridannya sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Ubaid bin Umar al-Laisi. Sesungguhnya Allah memberikan hadiah kepada Nabi Musa bin Imran 5 doa, di mana doa ini dibawa oleh malaikat Jibril pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ini doanya. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal enggak? Yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan ahadan somadan lam yattakhid lahu sahibatan wala walada. Yang ketiga, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Yang keempat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kelima, hasbiyallahu wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara'illahi muntaha. Nah, dari semua doa-doa itu para jamaah yang dimuliakan Allah, silahkan dipilih salah satunya. Di antaranya adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Perbanyak kalimat itu ketika memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Waktu sudah tidak mencukupi, kitabnya masih tebal, tapi waktu sudah tidak mencukupi. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan silakan sebelum ditutup dengan doa. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bulan Dzulhijjah amalan soleh itu kalau di Indonesia kan ramai dengan pernikahan. Kemana nih? Ada istilahnya pelaksanaan pernikahan itu sebelum bulan haji, ada bilang kan makanya nggak boleh untuk adat Jawa gitu. Bulan Apit, Jepit, Sabit sebelum bulan haji. Ya. Itu ada dalil nggak standar tertentu mengenai hal itu? Ya. Ya, terima kasih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebetulnya kita ini termakan dengan tradisi ataupun mitos-mitos yang memang tidak berdasar. Karena sesungguhnya setiap bulan, setiap waktu itu kata Nabi bagus semua, termasuk di dalamnya bulan Dzulqa'dah, bulan Hafid. Akan tetapi kebanyakan kita suka dikaitkan dengan perkara-perkara yang sifatnya klinik,
sifatnya mistis-mistis. Dan karena memang dasarnya kita bangsa Indonesia dulunya itu adalah penganut kepercayaan, animisme dan dinamisme, maka bubuk-bubuk itu masih berkembang. Mitologi-mitologi seperti itu, mitos-mitos itu masih berkembang. Maka harus dihilangkan keyakinan-keyakinan seperti itu. Jangan dikaitkan bulan Hafid kurang bagus. Tetap semua bulan adalah bagus. Cuma kalau nggak mau mengambil, maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita menghubung-hubungkan dengan hal-hal yang seperti itu, awas iman kita tercampur dengan kesyirikan. Ya, hilangkan mitos-mitos yang seperti itu, tahayul-tahayul, hurapat-hurapat seperti itu, hilangkan. Karena semuanya bulan itu semuanya adalah baik. Tetapi kalau dengan hitung-hitungan umpama belum ada dana, belum ada biaya untuk pernikahan dan lain-lain sebagainya, itu bukan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan keimanan. Ya, begitu. Ya. Karena kalau orang Betawi itu rata-rata bukan bulan Dzulhijjah. Bukan bulan Dzulhijjah ngawinin itu, bulan Syawal. Bulan apa? Bulan Syawal. Kan ada lagunya. Hujan gerimis aje, ikan bawal diasini, eneng menangis aje, bulan Syawal. Itu kayak bulan. Jadi tidak ada kaitannya. Disebut bulan Hafid artinya bulan terjepit, karena bulan itu ada di antara dua bulan, bulan Syawal, Idul Fitri, dan bulan Haji, Hari Raya Idul Adha. Makanya disebut bulan kejepit. Tapi pemikiran orang kalau mengadakan resepsi acara-acara di bulan Hafid kayaknya tidak pas, takut dengan jatuh kesialan. Seperti halnya orang berpikir dengan bulan Safar, dianggapnya sebagai bulan yang sial. Jangan ada pemikiran seperti itu. Semua bulan di hadapan Allah adalah baik karena semuanya Allah yang menciptakan. Itu begitu. Biar lurus iman dan keyakinan kita. Ya, ada lagi cukup ya. Non Muslim ngasih sama orang non Muslim. Ya nggak apa-apa. Kalau ada orang non Muslim ngasih hewan kurban ke musola, ke majelis taklim, kira-kira sama panitia diterima apa jangan? Kalau nggak diterima belegu. Tahu belegu? Ya nggak apa-apa. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran dikatakan ulaikal ladzina kafaru bi ayatina habitat a'maluhum fid dunya wa ma lahum fil akhirati min nasib. Jadi orang-orang kafir yang beramal itu mereka hanya memperoleh kebaikan-kebaikan di dunianya semata, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kebaikan-kebaikan, kalau kita umpamanya ada orang non muslim berbuat baik, pasti ada balasan kebaikan-kebaikan yang sudah barang pasti, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung jadi orang yang beriman itu begitu, Pak. Ya enggak apa-apa. Kalau ada orang non muslim mau berkurban, berbagi, enggak apa-apa, kita terima. Nah sekarang kalau mau ngasih kepada orang non muslim itu nggak apa-apa, karena disebut ayyamul masyair, hari berbahagia. Jadi bulan haji itu, hari raya Idul Adha itu adalah hari yang berbahagia. Semuanya harus berbahagia. Ya. Itu mah zakat. Ya itu mah zakat. Yang 8 asnaf itu mah zakat. Kalau kurban mah ya. Kalau kurban mah semuanya bagus. Ya, udah cukup dah. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الأهل في أنثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذنا عافية ونما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقضينا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تكسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صحف المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسار في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا مما خلف أمرك وأصح. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.